Usaha saya kan di bidang kuliner, Ustadz. Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan, apakah termasuk dosa riba jika produk yang saya masukkan ke aplikasi Gojek seperti GoFood? Saya dikirimin oleh salah satu murid pelatihan saya di Malang. Dia kerjasama dengan Gojek. Pasal 2 ayat 3 di sana dinyatakan bahwasanya merchant, pedagang tidak boleh memberikan struk tagihan yang di sana menyatakan bahwa sesungguhnya ada diskon 15% yang didapatkan oleh si tukang Gojek. Berarti Gojek meminjamkan uang kepada yang pesan cuman 85%, ditagihkannya 100%. Berapa berarti ribanya? 15%. Paham? Paham. Ini selain riba, penipuan. Karena yang ditagihkannya bukan harga sesungguhnya, harga yang didapatkan diskon. Jelas? GoFood ya, jasa kurir. Anda SMS, saya pesan tahu goreng sekian ya, terus dia belikan tahu goreng, terus diantar. Nanti kalau sudah sampai dibayar. Ini boleh atau tidak? Kemarin sempat rame lewat WA tentang GoFood. Ada yang mengatakan GoFood hukumnya haram karena menggabungkan dua transaksi utang dengan layanan sewa, ijarah. Dan yang benar, bahasanya transaksi ini diperbolehkan karena tidak ada unsur riba di situ. Dia transaksi utamanya ijarah, tapi transaksi tambahannya utang. Kalau yang dilarang transaksi utamanya utang, transaksi tambahannya ijarah. Contohnya begini. Ada orang yang datang ke Anda, saya butuh pinjaman Pak, saya butuh uang 1 juta, ini untuk pengobatan. Terus kita bilang ke orang tadi, ya saya mau ngasih utang ke kamu 1 juta dengan syarat mobilmu saya sewa, atau rumahmu tak sewa, atau tanahmu tak sewa. Ini nggak boleh. Berarti apa? Sewa ini sebagai syarat utang diberikan. Tapi kalau sebaliknya, saya sewa, kemudian nanti di perjalanan orang tadi butuh, tolong belikan ini, ditalangi dulu. Ini boleh nggak? Boleh, seperti GoFood. Sehingga apa hukum beli makanan via GoFood? Ya nggak ada masalah ya, tidak ada hal yang dilarang dalam hal tersebut. Iya, dia titip kepada orang untuk membelikan, begitu datang dia bayar, ya dia beri upah dalam hal tersebut. Dan itu tidak ada pelanggaran syar'i di dalamnya. Iya. Dan saya pernah tanyakan hal ini kepada guru saya, Syekh Shalal Fauzan, dan beliau katakan tidak ada masalah. Akad yang pertama yang jadi permasalahan sebagian pihak yang mempermasalahkan karena di situ katanya ada 2 transaksi dalam 1 transaksi. Ya, pertama ada hadis yang mengatakan naha Rasulullah SAW an salafin wa bai atau wasyart. Di situ melarang pinjaman dengan syarat. Ya. Jadi pertama kita meminjam si pihak Gojek, pihak ojek atau Gojek atau yang lainnya meminjamkan kepada kita, ya kan? Misalnya harga pizza 120.000 kita minjam. Kemudian akad yang kedua kita akad jasa. Ya, yang jadi masalah ketika si Gojek meminjamkan, maka ongkosnya lebih. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi nanti akan dibahas hadis yang mengatakan, hadis sebenarnya hadis dhaif tapi sudah dijadikan kaidah oleh ulama, kullu qardin jarra naf'an fa riba. Setiap pinjaman yang mengalir manfaat di situ, maka itu adalah riba. Nanti akan dibahas manfaat yang seperti apa. Ya. Manfaat yang seperti apa. Jadi perlu digarisbawahi
manfaat dikarenakan pinjaman. Paham? Kelebihan yang dikarenakan pinjaman. Nah, ini yang tidak boleh. Kelebihan yang dikarenakan pinjaman. Manfaat ini yang tidak diperbolehkan. Ya, manfaat yang seperti ini. GoFood di dalamnya ada unsur perdagangan dan kemudian ada unsur piutang di dalamnya. Ya, ada sistem ada perdagangannya, kemudian ada unsur piutangnya. Perdagangan yang dimaksudkan adalah seorang dia itu menjual jasa. Jasa sebagai seorang kurir atau jasa untuk mengantar. Kemudian hutang yang dimaksudkan adalah biasanya pihak GoFood menghutangi orang yang membeli makanan melalui jasa dia. Nah, dari sini maka terjadi dia memberi piutang, ya dia memberi piutang kepada orang yang membeli makanan, ya. Dia memberi piutang kepada orang yang memberi makanan, kemudian dia mengharapkan dengan memberi hutang tadi, maka dia akan mendapatkan jasa, mendapatkan upah jasa. Ya, ijarah di sini. Dan ijarah ini hukumnya adalah hukmul bai'. Yang ijarah ini hukumnya adalah hukmul bai'. Nah, jika demikian maka masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu bai'un wa salafun. Tidaklah halal apabila ada proses bai'un wa salafun. Bai' menghutangi, jual beli, wa salafun dan menghutangi. Istilahnya apa? Daftar ya. Harus daftar dulu ya, deposit ya. Harus ada deposit dulu. Nah, ada deposit nanti kalau kita kemudian karena ada deposit, ini mohon maaf. Karena kita ada deposit, berarti kita menghutangi kepada pihak yang punya kartu deposit ini. Nggih. Bisa dipahami nggih? Kita adalah sebagai nasabah dalam deposito ini yang kita menghutangi. Nah, kalau kita menghutangi, maka kita tidak boleh nanti mengambil keuntungan apapun dari kartu deposito kita ini. Kalau kita nanti misalnya karena kita punya deposit tadi, kemudian kita nanti mengambil potongan misalnya. Karena kita punya kartu deposito, kita punya nanti dikasih potongan, ya. Maka potongan ini adalah riba. Ya, potongan ini adalah riba, tidak boleh karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tidak boleh. Nah, solusinya kalau kita memang seperti itu gimana? Ya, kita boleh pakai kartu deposito, tapi ya kita kalau misalnya nanti ada tambahan ke dalam kartu deposito kita, tidak boleh kita ambil karena itu adalah riba. Kemudian, nah kita jangan ambil potongan tadi. Kalau kita harus memakai kartu depositonya, maka jangan kita ambil potongannya karena kalau kita ambil potongannya, maka kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Nah, karena itu yang berhubungan dengan GoFood, maka sebaiknya ditinjau ulang dan kemudian perlu ditinjau ulang karena memang kaitannya nanti dengan kehalalan dan keharaman muamalah kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu bai'un wala salafun. Asalnya ketika saya ditanya oleh sebagian ikhwah, saya memberikan jawaban bahwasanya ada wakalah di dalamnya, tapi ternyata setelah saya teliti lebih lanjut ternyata memang ada akad lain yang berupa hutang piutang. Nah, dalam sebagian akadnya. Karena itu tidak boleh kalau memang ada akad piutang kemudian dipadukan dengan jual beli dan termasuk jual beli adalah jual jasa, ya, maka tidak diperkenankan. La yahillu bai'un wala salafun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.